طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah. Alangkah indahnya kita dapat bertatap wajah dengan saudara muslim-muslimah yang cantik dan jelita. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan taufik dan hidayahnya, iman dan Islamnya, dan juga ihsannya kepada kita semua, sehingga bukan lagi pertemuan Sabang sampai Merauke, akan tetapi pertemuan yang sisanya tak akan pernah terlewat. Jika kita analogikan, kita bertemu dengan Opah dan Kak Ros, Upin dan Ipin, juga ada Mail dan Jerjit, dan tak lupa adanya Susanti yang cantik jelita macam saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberikan curahan nikmat dan rahmat. Mengapa demikian? Pada bulan ini kita bertemu dalam majlis yang indah, dalam bulannya lahirnya sang pembawa kebenaran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah yang syukurnya takkan pernah bisa diukur, yang sabarnya takkan pernah bisa tertakar, dengan rahmatan lil alaminnya yang kekal, menyatukan umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat para jamaah yang saya cintai, yang jauh-jauh terbang dari Malaysia untuk ke Indonesia demi bertemu dan berjumpa, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati para panitia, para penyelenggara dan aparatur pemerintahan setempat yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bermuajahah, bertatap muka, bertatap kasih sayang atas rahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dikatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Bahwasannya mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Apa faedahnya itu mencari ilmu jauh-jauh datang ke Indonesia? Bukan untuk berhura-hura, bukan untuk berfoya-foya, akan tetapi ingin mendapatkan sisi terbaik kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Bahwasannya orang-orang yang duduk di dalam majlis maka akan diampuni dosanya oleh siapa? Oleh setiap pepohonan yang dilewatinya, dari mulai pepohonan yang sangat besar sampai pada pepohonan yang sangat kecil. Mereka meminta ampunan kepada kita semua. Apalagi dari Malaysia sampai ke Indonesia, berapa juta pohon yang dilewati. Alhamdulillah.
billah. Alhamdulillah, apa saja faedah kembali kita mencari ilmu itu, yakni kita akan diminta ampunan oleh hewan-hewan yang kita lewati pada setiap langkah kita. Dari Malaysia sampai ke Indonesia, berapa juta hewan yang kita lewati, berapa banyak hewan dan tumbuhan yang kita lewati, yang meminta ampunan kita agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lihat kejadian-kejadian sekarang, maksiat sudah merajalela, Bunda. Di TikTok berjoget-joget layaknya kaum kafir. Tidak lagi adanya rasa malu pada umat manusia, khususnya kaum wanita. Padahal Nabi Muhammad gencar-gencarnya ia menerahkan segala yang ada di dalam dirinya, harta, tahtanya, segalanya untuk menaikkan derajat kaum wanita. Namun na'udzubillah, pada akhir zaman sekarang ini yang kita rasakan, Bunda, banyak sekali pembunuhan, pelecehan, bahkan segala macam kemaksiatan yang sudah dianggap biasa saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, di bulan yang sangat agung ini lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kebenaran, membawa rahmatan lil alamin. Diingatkan kembali pada bulan Maulud ini bahwasannya saya lahir untuk memberikan kebenaran, saya lahir membawa keselamatan. Sehingga alhamdulillah pada pertemuan yang bahagia ini, insya Allah kita akan berkumpul suatu hari nanti pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa ya Bunda, pada akhir-akhir ini segala makin instan. Pengen ketemu tinggal video call, pengen ada urusan tinggal nelpon. Semua produk-produk menjadi instan, sehingga manfaat manusia tidak lain tidak bukan hanya saja memakai yang ada. Kenapa, apa hubungannya dengan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini segala serba instan, uang mudah didapatkan, akan tetapi uang banyak pun tidak cukup untuk kehidupan karena hilangnya keberkahan dan kenikmatan. Apa itu? Fa innal ma'asi tuzilu ni'am, bahwasannya kemaksiatan akan mencabut kenikmatan, sehingga terasa pada zaman dulu kalau punya uang 1 rupiah pun akan terasa manfaatnya. Akan tapi sekarang banyak orang yang memiliki harta berlimpah, banyak sekali yang memiliki hartanya yang sangat tidak terhitung, akan tetapi hilangnya moral dan akhlak manusia. Sehingga benar apa yang dikatakan, fa innal ma'asi tuzilun ni'mah, pada dasarnya kemaksiatan akan mencabut kenikmatan. Jamaah rahimakumullah. Akan tetapi sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dibekali dengan kitab suci Al-Quran, tadi sudah kita bacakan. Yang pertama, kita telah mengamalkan khatmil Quran dengan mencintai, bahwasannya ketika kita mencintai Al-Quran, kita akan mengetahui siapa yang membimbing kita akan jannahnya dan siapa yang akan membawa kita kepada surganya, yakni Nabi Muhammad SAW. Makanya Bunda, Bapak, pada dasarnya tanamkan kepada anak dan tanamkan kepada saudara-saudara kita bahwa bentuk dari mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengajarkannya Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran telah ditulis berbagai petunjuk kehidupan. Yang galau obatnya ada di dalam Al-Quran, yang sedih obatnya ada di dalam Al-Quran. Tidak usah lari-lari ke tempat yang tidak semestinya. Ingin usaha laris, pergi ke tempat penglaris, padahal sudah dikatakan orang-orang yang menduakan Allah
Mereka mencari kekayaan kepada dukun walaupun mereka tidak mempercayainya, maka akan tidak diambillah sholatnya selama 40 hari. Jadi bunda-bunda sekalian, apabila kita sudah galau, merana akan masalah kehidupan yang ada, larilah kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya orang-orang yang mencintaiku akan kembali dicintaiku. Kita akan berkumpul dengan cahaya sinarnya. Tidaklah tidak mungkin kita membutuhkan sekali apa yang telah kita pelajari pada saat ini, karena mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang mana telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan duduk tidurnya orang yang berilmu lebih mulia daripada berdirinya orang yang sholat tapi tidak berilmu. Karena apa? Karena sholatnya apabila tidak memakai ilmu tidak akan sah. Makanya pada bulan Maulid ini kita semua harus menumbuhkan rasa cinta dan rasa sayang. Karena mengapa? Karena Rasulullah SAW selalu selalu mencintai. Makanya dimanapun berada, rahmatan lil alamin itu selalu ditegakkan. Karena apabila tidak dengan rahmatan lil alamin, permusuhan akan terjadi. Mungkin Indonesia masih dijajah, tapi dengan para ulama, para habaib yang memerdekakan bangsa Indonesia ini, sehingga Indonesia menjadi negara yang merdeka, bertetanggaan dengan negara Malaysia, saling silaturahmi satu sama lain. Bahkan dikatakan, ya Rasulullah, apa saja amalan yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita kepada neraka? Yang pertama itu yakni tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua apabila diduakan sakit. Apabila kekasih tersayang mendoakan sakit. Begitulah Allah sangat cemburu kepada kita yang sibuk dengan urusan duniawi. Kerasa ya bunda, makin sekarang kok masih makin sibuk aja sama dunia, makin sibuk aja ngajar dunia. Tapi alangkah indahnya pada pagi hari ini saya melihat 83 jamaah dari Malaysia yang sangat Allah ridhoi berkenan untuk duduk di kota Bandung tercinta ini. Lalu kemudian apa saja yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita kepada neraka, yakni melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau misalnya suatu bangunan tiangnya tidak ada, roboh. Bahkan dikatakan dalam analoginya sholat itu bagaikan ibu jari dalam rukun Islam. Coba ibu bayangkan, sholat merupakan ibu jari, yang lainnya ada zakat, puasa, berhaji, dan melaksanakan membacakan syahadat merupakan bagian daripada sholat. Kita membaca syahadat setiap sholat, setiap 5 waktu. Maka dikatakan bahwasanya sholat sebagai ibu jari. Mengapa? Sholat dapat mengayomi zakat, sholat dapat mengayomi puasa, sholat dapat mengayomi naik haji, sholat dapat di dalam syahadat, sehingga rukun Islam yang 5 ini dapat diayomi oleh semuanya. Akan tetapi apabila kita zakat sampai 1 miliar tapi tidak sholat, bisa mengayomi yang lainnya? Tentu tidak. Kita puasa Senin Kamis, sudah Senin Kamis puasa Daud, tapi tidak melaksanakan sholat, maka apa yang kita dapatkan itu sia-sia. Makanya dikatakan kalau mengajar anak TK, adik-adik sholat itu adalah nomor 1. Kenapa demikian? Karena apabila nomor 1-nya tidak ada, yang sisanya nomor 0, maka ketika kita melaksanakan haji 4 kali, puasa setiap hari, zakat tiap menit,
membaca syahadat tapi tidak melaksanakan sholat, maka nilainya 0. Sehingga Nabi Muhammad SAW saking cintanya terhadap umatnya sampai-sampai sholat hanya 5 waktu. Bayangin Bunda, apabila kita sholat 25 kali sehari, kita sibuk aja sholat, sehingga Rasulullah SAW mempertimbangkan itu. Sudah dikasih waktu untuk sholat duhur masih kerja, nanti aja jam 2. Sholat asar nanti aja jam 5. Sholat isya ketiduran. Makanya oleh daripada itu, agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintanya di dalam sholat. Nah, yang ketiga adalah ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan surganya, yakni mengeluarkan zakat. Kita memiliki harta berlimpah, memiliki pertanian, memiliki emas, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, yang terakhir adalah menjalin silaturahmi. Bahkan senyum aja di Islam ibadah gitu, ya. Jadi kalau kita senyum, Bunda, mengalir itu pahala yang kita dapatkan. Makanya kalau ada tetangga senyum, disenyum balik, jangan apa sih sok kenal gitu kan. Makanya daripada itu, kita sebagai umat akhir zaman ini seharusnya berpintar-pintar dalam mengambil hati baginda Muhammad SAW. Bahkan umat-umat yang lain suatu saat akan mengejar Nabi Muhammad SAW saking cintanya. Andai kata Nabi Muhammad SAW ada di depan kita, apa yang akan kita lakukan? Kalau kitanya tidak berbekal, sholawat pun tidak pernah, mungkin Nabi Muhammad tidak akan mengenali kita. Dikatakan tadi oleh kakak saya, oleh Al-Ustadz Azam, bahwasanya setiap kita bersolawat 1 kali, maka Rasulullah SAW akan kembali bersolawat kepada kita 10 kali. Tadi sudah dilaksanakan pembacaan khatmil Quran. Pada 1 huruf yang kita baca akan ada 10 kebaikan. Bayangkan dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, hitung Bunda satu-satu hurufnya berapa yang telah kita baca kali 10. Alhamdulillah. Makanya kenikmatan dunia itu bermacam-macam. Ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk dunia sebagai ujian. Ada kenikmatan diberikan ujian sebagai pahala untuk kesabaran. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah, ketika di rumah ada masalah, anak rewel, suami kerja belum pulang, gajinya dinanti-nanti, akhirnya kita akan timbul, kenapa ya Allah kok banyak masalah banget. Akhirnya pada suatu titik kita mengeluh, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk tidak berputus asa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah telah memudahkan langkah kita, jalan kita, keseharian kita. Allah telah memudahkan semuanya. Terus apa tujuannya kita diciptakan ke alam dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah. Allah gak butuh harta kita, Allah gak butuh sama kita, enggak. Yang kita butuhkan adalah kita kepada Allah. Pada bulan Maulid ini, insya Allah apa yang telah kita kerjakan, jauh-jauh terbang dari Malaysia ke Indonesia, udara menjadi saksi. Suatu saat ketika kita ditanya oleh malaikat, apa saja yang kamu lakukan dengan tanganmu? Membawa Al-Quran, membacanya di Masjid Pusdai, Jawa Barat. Malaikat gak akan nanya, dari mana asalmu? Malaysia, udah tahu. Jadi apabila kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka tunjukkanlah cinta dengan cinta.
karena sesungguhnya kita ini memerlukan effort untuk mendapatkan hati sang pujangga, yakni yang memberikan kita kedamaian, keselamatan. Mungkin apabila tidak diperjuangkan, kita tidak akan pernah ada di sini. Kenapa kita ada di sini? Karena hasil perjuangan Nabi Muhammad SAW yang menyebarluaskan Islam, dibantu oleh para sahabat dan tabi'in-tabi'atnya, sehingga ketika kita bersolawatlah pula kepada sahabatnya, kepada keluarganya, agar apa? Agar kita mengenal. Karena kalau zaman sekarang itu kalau pengen kenal harus nge-WhatsApp ya. Kalau gak nge-WhatsApp kita nge-DM di Instagram. Kalau gak kita bikin konten di YouTube atau TikTok. Nah, kalau Allah pengen kenal kita sebagai hambanya, kita dikasih masalah terus-terusan. Bayangkan Bunda, ketika kita dikasih masalah, bayangkan berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan, tapi hanya kita yang diberikan masalah. Tandanya kita dikenali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata kamu yang sedang diberikan ujian. Iya, saya berikan ujian agar kamu paling duluan nanti masuk ke surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Masjid Pusat Jawa Barat kedatangan tamu dari Majelis Taklim dari Malaysia. Nama Majelis Taklimnya apa? Ya. Nama Majelis Taklim. Nama ibu. Nama Majelis Taklim. Nama majelis ini pertubahan tadarus dan khatam Al-Quran. Dari Malaysia hari apa? Dari Malaysia hari Kamis. Hari Kamis malam Jumaat. Oh. Jam 8 malam kami sudah bergerak. Kerana Allah mengizinkan untuk kami kemari. Kami merantang, sebenarnya kami ingin ke Indonesia, tapi Allah izinkan ke masjid ini yang kami sudah temu dengan bonda kami yang buat bertemu janji. Allah izinkan di sini. Karena bukan senang untuk mendapat satu masjid itu, maksudnya Allah izinkan di sini. Kita banyak masjid tapi Allah izinkan di sini. Setelah melihat Masjid Pusat Jawa Barat ini, bagaimana kesannya? Ya. Kesannya setelah kesannya yang di sini, alhamdulillah, kesannya amat bersyukur kerana Allah telah membuka hati orang di sini untuk kami bertadarus dan khatam Quran di dalam masjid ini yang kami memang tak pernah masuk. Alhamdulillah, memang aman. Syukur. Berkesan ya? Berkesan ya, berkesan. Bersih atau bersih ya, betul. Nyaman? Nyamannya. Nyaman. Alhamdulillah. Pak Ustaz, nama siapa? Nama saya Haji Sasi bin Muhammad. Bapak sebagai apa di masjid? Saya hanya sebagai ahli yang ingin jawatan kuasa untuk membantu bonda saya ni, kerana untuk menjadikan bahawasanya program kita, kelab tadarus kita ni, macam kelab cintai Quran kita peringkat negeri Pahang adalah yang biar terbaik lah. Kerana kami telah pergi ke Mekah dan ke Madinah, kita sudah buat di sana. Jadi sekarang ni kita pada tahun lepas kita pergi sana, jadi pada tahun ni dengan izin Allah macam kita dapat ke Bandung ni. Dan dia sudah tuliskan bahawasanya masjid ni untuk pilihan kami. Ya. Ada niatan lagi ke depan untuk hadir lagi ke masjid? InsyaAllah kalau diizinkan, InsyaAllah akan datang ke sini lagi. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak Ustaz, Ibu Istazah. Demikian pemirsa, Majelis Taklim Malaysia hadir ke Pusat Jawa Barat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Yang terjemah ya ini tidak sama 35.